Saya bisa mendapatkan slide untuk seminar Yesus dalam seksualitas holistik yang akan datang. Tepat sebelum saya menyampaikan pembukaan, saya ingin memastikan bahwa saya memberikan perhatian untuk acara ini. Kita memiliki lebih dari 30 peserta yang akan mendengarkan pekabaran ini. Kita mungkin akan berkumpul di satu tempat, di mana semakin banyak orang yang mendapat kemenangan atas permasalahan LGBTQ. Lebih banyak dari waktu-waktu sebelumnya dalam Gereja Masehi Advent hari ke-7, bersama dengan teolog, dokter, penasihat, konselor kehidupan. Ini akan menjadi acara yang indah, menarik, menggugah, meneguhkan, praktikal, dan menegakkan kepastian bahwa Injil dan inspirasi Alkitab masih merupakan jalan menuju kehidupan dan kebahagiaan serta harapan masa depan. Jadi saya meminta Anda untuk berdoa, dan membagikan firman ini. Kita akan menikmati pekan yang indah ini bersama pendeta, orang tua, guru, dan penatua dan yang hadir secara online, yang merupakan program khusus. Terima kasih, mari berdoa. Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Kami di sini untuk menyembah, dan kami meminta ya Tuhan agar hati kami diubahkan, diperbarui, diteguhkan. Semua hal yang dapat Engkau lakukan agar kami dapat bersyukur atas penyertaan-Mu dan menjadi orang seperti panggilan-Mu untuk kami. Jadi kirimkan Roh-Mu sekarang, pimpin dan bimbinglah kami Tuhan. Agar kami menemukan sukacita dalam penyegaran melalui firman, roh, dan komitmen baru. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Ini adalah Sabat Pagi Kebebasan Beragama kita. Ini akan berlangsung sehari penuh, jadi jika Anda menonton secara online, saya pastikan Anda untuk berada di sini untuk semua bagian. Di penghujung hari, kami akan membagikan beberapa buku dan kami harap akan ada berkat yang lebih besar. Saya telah meminta Tuhan untuk membimbing saya dalam apa yang saya katakan pagi ini. Karena saya paham bahwa kita hidup di masa-masa yang penuh gejolak dan itu bukan keinginan saya untuk membawa pergolakan ke zaman ini. Tetapi saya akan menjadi nabi palsu. Dan saya akan menjadi gembala palsu. Dan saya akan menjadi ayah dan suami palsu. Dan saya akan menjadi anak palsu Tuhan. Jika saya tidak setia kepada roh firman dan bisikan roh yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Di lobi gereja ini ada poster yang mengatakan, jika bisa dipertanyakan, maka itu adalah ilmu pengetahuan. Jika tidak bisa, itu propaganda. Tidak pernah dalam sejarah hidup saya berpikir saya bisa mengatakan bahwa jarang sekali dalam sejarah Amerika Serikat dan tidak pernah pada tingkat ini. Ada kemampuan untuk mengucilkan, melarang, menjelek-jelekkan, dan menghancurkan orang karena berpikir secara berbeda. Sekarang kita berkumpul di sini atas kehendak kita sendiri. Tantangan dalam situasi ini adalah kita hidup dalam masyarakat konsumen terbesar yang pernah ada. Atau jika Anda tidak menyukai apa yang Anda dengar di saluran ini, Anda dapat pergi ke saluran ini. Dan jika Anda tidak menyukai apa yang Anda dengar di gereja ini, Anda dapat pergi ke gereja yang berbeda. Sekarang, celakalah kita. Tetapi ini bukan fenomena baru. Wesley meratap pada zamannya. Karena begitu banyak pengkhotbah modern dan populer yang menentang pekabarannya, dan ini mendukakan jiwanya. Namun saya dapat meyakinkan Anda bahwa perkenanan ilahi terletak pada pekerjaan orang itu, dan dia menetapkan langkah besar dalam pengetahuan tentang kebenaran. Dan dia meninggalkan warisan beberapa gereja. Namun, mereka telah menyimpang dari kepercayaan mereka kepada firman Tuhan. Dan mereka mendapati diri mereka merana, terjebak di suatu tempat antara ideologi, opini publik, dan Alkitab hanya sebagai referensi lain. Ini adalah masalah besar. Zaman yang kita hadapi saat ini telah meninggalkan kepercayaan hidup kepada Allah dan keyakinan pada Alkitab sebagai pengetahuan yang paling tinggi dan unggul di atas semua pengetahuan lainnya. Ini bukan hanya opini. Dan ini bukan hanya agama lain. Nubuatan mengatakan kepada kita bahwa ini adalah tujuan, sebuah pergerakan tujuan. Dan intinya adalah untuk mengarahkan orang kepada karakter Tuhan sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat, keputusan dapat dibuat.
mengenai kehidupan yang lebih berkelimpahan sekarang dan kehidupan kekal. Sekarang, dalam beberapa minggu terakhir tanpa pemberitahuan apapun, dan di antara banyak orang yang berpikir berbeda dengan saya tentang 3 tahun terakhir, saya memiliki 2 pertemuan unik dan saya cukup yakin bahwa informasi yang mengalir dari kedua individu ini berasal dari sejarah dan perspektif yang berbeda dari saya. Sekarang beberapa orang telah berusaha untuk melampirkan konsep anti-sains dan konspirasi melalui pekabaran yang telah disampaikan dari mimbar ini. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Dialog yang jujur, ketidaksepakatan yang berpikiran adil, ketergantungan yang penuh doa kepada Tuhan, dan komitmen untuk mengejar kebenaran adalah hal-hal yang memotivasi mereka yang diizinkan untuk berdiri di mimbar ini. Sekarang, roh kebenaran selalu seperti itu. Sehingga sebuah ide dapat didiskusikan tanpa amarah. Tetapi amarah bersatu untuk membungkam, menghancurkan, dan menyingkirkan mereka yang memiliki ide berbeda. Jadi saudara-saudaraku, hal ini tidak konsisten dan tidak sesuai dengan pengejaran kebenaran di bidang apapun, termasuk agama. Jadi 2 sketsa yang saya bagikan dengan Anda sekarang. Saya bagikan dengan hati-hati, tetapi memberitahu Anda bahwa 2 orang yang mengatakan kepada saya, dimulai dengan referensi yang sangat berbeda mengenai 3 tahun terakhir. Yang pertama saya tahu berasal dari seseorang yang telah sepenuhnya menyetujui dan bekerja sama dengan mandat yang ada dalam pekerjaan mereka. Dokter ruang gawat darurat sedang berkendara di belakang truk pick-up di peternakan seluas 1000 hektar. Dan bercakap dengannya. Ketika dia harus mengakui bahwa ada ini yang saya katakan, kebungkaman pandemi atas efek negatif dari beberapa tindakan pemaksaan 3 tahun terakhir. Dia melanjutkan dengan memberitahu saya tentang seorang pria berusia 31 tahun. Saya tidak melakukan apa-apa, dia melanjutkan dengan memberitahu saya tentang seorang pria berusia 31 tahun, yang penuh dengan gumpalan darah. Satu terletak di kakinya. Dia datang ke kantornya. Meninggal tak lama kemudian ketika ada gumpalan di jantung. Dalam benaknya, dia benar-benar yakin bahwa A dapat dihubungkan ke B. Orang yang lain lagi adalah teman saya yang saya temui di antara beberapa ribu karyawan denominasi lainnya di sebuah acara penting. Mereka kemudian memberitahu istri saya dan saya sendiri bagaimana dia dan pasangannya, suaminya, telah menikmati perjalanan musim panas yang indah secara besar-besaran. Di tempat yang akan membutuhkan sejumlah perencanaan dan pengeluaran keuangan yang serius. Dan dia memberikan penjelasan untuk perjalanannya. Alasan perjalanannya adalah bahwa di dalam konferensinya, yang bukan konferensi besar, jauh lebih kecil daripada konferensi yang menjadi bagian dari gereja ini pada pagi hari ini, bahwa 3 pendeta dalam 1 tahun telah meninggal mendadak dan cepat pada Jumat malam. Saya sudah menggembalakan selama 30 tahun lebih. Saya hanya tahu 1 pendeta dalam hampir 3,5 dekade yang meninggal mendadak. Dan jika lebih dari 3,5 dekade pria dan wanita ini yang mencoba mengajar, berkhotbah, hidup dan mencontohkan peran kesehatan dan diet yang tepat. Olahraga dan pemikiran yang baik. Sekarang kita berada di belakang. Dan kita berada di tempat di mana dokter ruang gawat darurat berkata kepada saya, hal ini tidak mungkin akan disorot dan dibahas di pers publik. Yang memaksa suasana diskusi menjadi berbeda dan membuat topik yang berbeda pula, bisa dibilang sebagai percakapan.
Pagi ini saya akan menantang Anda dalam beberapa menit yang saya miliki. Pencarian kebenaran dan persekutuan Masehi Advent hari ke-7 harus dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi. Untuk bergantung pada percakapan dan mengenal roh dan kuasa kebenaran. Serta konsekuensinya, terkadang dalam diskusi, perdebatan dan argumen. Sekarang bukan niat saya untuk membuatnya. Saya selalu melihat bahwa kebenaran selalu ditentang oleh kesalahan. Dan roh kebenaran dapat memisahkan diri dari roh kesalahan, dengan kemuliaan karakternya. Jadi pagi ini, khotbah saya yang berjudul Kaisar dengan Rubah dan Ayam. Kehidupan, keberuntungan, dan kehormatan suci. Saya ingin menyampaikan dengan singkat, jadi Anda harus melakukan sedikit pencarian Anda sendiri. Ambil Alkitab Anda dan bukalah kitab Injil. Tercatat di 3 tempat, tetapi kita akan pergi ke kitab Matius, Matius pasal 22. Dan di atas meja di mana buku-buku ini akan diberikan adalah salah satu yang berjudul, Pemerintahan Sipil dan Agama oleh Alonzo T. Jones. Kami akan memberikan buku ini setelah seminar terakhir malam ini oleh Saudara John Guske. Buku ini akan diberikan satu buku untuk satu keluarga. Kami tidak punya cukup banyak untuk dibagikan kepada setiap orang, tetapi akan ada satu mudah-mudahan untuk sebagian besar, setidaknya dari beberapa buku. Beberapa pelajaran yang akan saya bagikan dengan Anda diambil dari buku ini. Matius pasal 22, percakapan yang sangat penting. Cerita yang sangat penting. Dikatakan, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Jadi, dalam hal ini, yang bermuka dua dan yang tidak jujur setidaknya berbicara beberapa kebenaran." Itu adalah jebakan, jadi mereka tahu bahwa mereka munafik. Dan itu diatur untuk menjatuhkan orang yang menyatakan kebenaran. Tetapi mereka setidaknya memberi pendapat yang benar dan mengakui bahwa Yesus tidak mencari muka. Terutama jika itu berarti hilangnya kebaikan untuk saat ini atau kekekalan. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sekarang Anda perlu tahu, sementara kita tidak akan membahas itu. Dalam Lukas pasal 20, di mana ini diceritakan. Itu berhubungan sebelumnya dengan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dan Anda ingat dalam perumpamaan tentang penggarap anggur, kebun anggur itu disewakan. Dan banyak orang datang untuk mendapatkan sewa yang layak dari penyewa kebun anggur. Dan akhirnya anak laki-lakinya diutus dan mereka berkata dalam kebutaan mereka, "Jika kita membunuhnya, kita akan menjadi pewarisnya." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Menurut Anda apa yang akan terjadi pada orang-orang itu?" Dan mereka paham bahwa itu membicarakan tentang mereka. Ini mengikuti persis seperti kisah di kitab Lukas. Sekarang, jika ada kekhawatiran yang saya miliki dan kekhawatiran saya dimulai pada tingkat tanggung jawab tertinggi sampai ke orang tua. Ini adalah ungkapan yang ingin saya masukkan ke dalam pikiran Anda yang disebut penangkapan institusional. Bagi saya, ketika kita menggabungkan usaha, orang bersedia untuk menundukkan pikiran mereka terhadap apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang memegang kendali di atas mereka. Membengkokkan pikiran mereka di sekitar apapun yang orang-orang yang memegang kendali di atas mereka. Hal ini sudah merajalela, bahkan banyak terjadi di kalangan orang tua. Dan Anda harus mengetahui hal ini saat kami mengantisipasi Yesus dan seksualitas yang menyeluruh. Bahwa orang tua yang tidak mau mengakui gender, mengakui kelainan gender. Bukan hanya orang tua yang tidak mendukung, tetapi menurut banyak orang. Orang tua seperti itulah yang kejam dan mereka jahat. Karena mereka bisa berpikir bahwa anak mereka harus dibiarkan melalui pubertas dan menjadi dewasa.
Karena mereka tidak bisa merokok, tidak bisa minum, dan tidak bisa masuk militer sampai mereka cukup dewasa. Sebelum bagian tubuh mereka terpotong dan mengonsumsi penghambat hormon. Ya, kita sedang menonton ukuran kontrol institusional yang tidak diragukan lagi diatur, seperti yang kami dengar tadi malam di presentasi Dr. Fine. Untuk sepenuhnya menguasai pikiran dan tindakan untuk penyembahan manusia kepada hal-hal yang salah. Jadi pertanyaan mendasar yang harus ditanyakan adalah, apa hak yang dimiliki seorang kaisar? Apa yang sebenarnya dikendalikan oleh seorang kaisar? Dan apakah kebebasan beragama itu? Mengenai pertanyaan itu, mari kita kembali ke Taman Eden, Kejadian 3. Dan mari kita pastikan kita tahu dari awal hanya Tuhan yang benar-benar percaya pada kebebasan beragama. Hanya Tuhan yang benar-benar percaya pada kebebasan, titik. Sekarang ada hukum. Dan hukum ini dilanggar dan menciptakan pemberontak. Dan pemberontakan itu merusak diri sendiri, jika tidak merusak orang lain. Tetapi apa yang saya ingin Anda ketahui adalah bahwa Tuhan percaya pada kebebasan manusia dan mendirikan kerajaan pada awalnya. Untuk membuat ini terbukti dengan mengorbankan dirinya secara ekstrim. Begitu ekstrim sehingga sebelum landasan dunia diletakkan, dia maju ke depan dengan mengetahui harga yang akan dibayar. Sekarang, ayat 1 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sebuah sindiran akan keterbatasan. Sebuah sugesti dari penindasan, sebuah penyampaian yang tidak tepat. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekarang, dari alur cerita ini merupakan ilustrasi yang jelas dari tes yang melibatkan sesuatu yang masuk ke tubuh Anda. Sekarang, ini adalah makanan. Bagian yang disayangkan adalah bahwa sementara makanan tidak beracun dan akibat kematian tidak ada dalam buah itu. Roh keraguan, kesetiaan, kurangnya kasih, dan pemberontakan dan kesetiaan kepada Tuhan adalah virus spiritual yang menunggu untuk menyerang sifat Tuhan dalam diri manusia dan menghancurkan segala sesuatu yang akan mengikuti. Semuanya, termasuk pilihan. Sekarang, jika dalam situasi ini, ujiannya adalah tentang pengendalian diri. Maka pengendalian diri hanya bisa ada sebagai fungsi otonomi diri. Dan sejak awal dalam pengalaman Taman Eden, kita melihat bahwa ada tempat di taman itu yang dikhususkan sebagai tempat untuk bisa memilih hal yang lain. Dan ada bagian tertentu dari taman itu yang dikhususkan untuk mengendalikan yang dibuat menurut gambar Allah. Sebidang wilayah itu di mana Yesus berkata dia ingin menempatkan kerajaan sudah ada di wanita ini, dia memiliki kerajaan di sekelilingnya. Dia memiliki kerajaan di dalam dirinya, tapi dia punya pilihan apakah dia akan menyerahkan kerajaan atau tidak. Komponen keberadaannya itu adalah miliknya untuk melatih kekuasaan dirinya. Selalu seperti itu dan akan selalu seperti itu. Dalam kitab Nahum mengatakan, lama setelah api yang membersihkan bumi hilang. Dalam setiap individu yang berpikir, setiap makhluk yang memiliki kekuasaan atas dirinya. Tanpa keraguan mengetahui bahwa Tuhan adalah kasih dan mereka akan memilih. Selama zaman kekekalan yang tidak berkesudahan untuk mengakui pemerintahan Tuhan yang benar. Tetapi ketika dia mengambil buahnya, ikatan itu berubah. Ketika dia mengambil buah itu. Ketika taman itu tetap berada di bawah kendali ilahi, dipelihara untuk masa depan di surga dan diberikan kepada mereka yang akan menerima kuasa penebusan. Dia tidak hanya kehilangan keindahan lingkungan ketika mereka diusir dari taman. Dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan ini adalah kesulitan yang mengerikan bagi dia dan suaminya yang makan atas kemauan, bukan penipuan. Ini menjadi norma baru bahwa setan sekarang akan memerintah segalanya. Segala yang ada di planet ini kecuali taman itu, yang akan dilindungi sementara waktu sebagai saksi bentuk pemerintahan yang berbeda dan legitimasi Tuhan.
Tetapi sekarang setan, melalui virus rohani keegoisan, akan dibentuk dalam diri kita sehingga tidak lagi memiliki kendali atas diri sendiri. Dan ketiadaan kebebasan akan dinyatakan dalam perbudakan manusia kepada orang yang secara licik mengambil tahta. Namun, Yesus turun tangan. Dan sementara dia tidak bisa lagi melakukan apa yang dia ingin lakukan dengan biaya yang lebih besar daripada apapun yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dia menjanjikan rencana keselamatan, yaitu bahwa meskipun Anda sekarang akan menanggung beban berperang melawan diri Anda sendiri, dan jika Anda memilih untuk menerima kasih karunia-Ku, Anda bisa jika Anda mau masih mengendalikan bagian ini. Anda dapat menemukan dalam kekuatanku untuk menghancurkan racun dari kekuatan baru. Anda dapat memperolehnya jika Anda menerima Yesus di dalam hati Anda dan menerima jaminan yang menyakitkan atas harga dari ketidaktaatan Anda. Anda tetap dapat menemukan kebebasan untuk memilih, dengan kata lain batasan bisa didiskusikan dan semua orang dapat memutuskan. Akankah mereka dalam kebebasan mereka akan terus memakan buah itu? Atau akankah mereka dalam kebebasan yang baru menemukan kekuatan untuk menentang ular yang telah melukai dirinya sendiri? Pikiran dan tindakan manusia menjadi pusat medan perang. Ada raja baru. Namanya adalah setan. Tetapi ada raja lama yang berkata, Anda tidak perlu melayaninya. Harus ada jalan baru, jalan yang tidak alami bagi manusia. Jalan untuk pengendalian diri, jalan yang dengan ukuran pengendalian, ingat kita telah mengajari anak kita untuk berhati-hati, dengan apa yang dilihat dan didengar. Karena sekarang keputusan yang dibuat atas bait suci tubuh ini atas peneguhan Allah yang baru atau peneguhan Allah kembali. Sekarang bergantung pada kehadiran Tuhan dalam hati kita. Sekarang waktu saya akan habis, jadi Anda harus memeriksa beberapa hal ini sendiri. Sekarang saya ingin beralih ke buku yang sepenuhnya tentang waktu akhir. Ketika Anda buka kitab Daniel, dia diberitahu untuk menutup kitab itu sampai akhir zaman. Dan banyak dari kita telah membaca kisah-kisah dalam pasal 1 dan 3 dan 6. Dalam pasal 1, kita memiliki kisah tentang seseorang yang bermaksud dalam hatinya bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya sendiri. Dia tidak akan menajiskan dirinya dengan makanan raja, makanan lezatnya, atau anggurnya. Sekarang ada dua kemungkinan kenajisan pikiran di sana, salah satu adalah pencemaran makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dan yang lainnya adalah kenajisan makanan itu sendiri. Kedua hal ini berada di dalam ranah kekuasaan Raja Penakluk, begitulah menurutnya. Tetapi dalam pikiran Daniel, bagian dari tubuh ini harus diatur dengan citra yang memuliakan Tuhan dan mempertahankan pemikiran yang jernih. Dan karena dia berada di tengah-tengah krisis, tampaknya banyak dari teman-temannya yang memutuskan bahwa krisis itu cukup untuk mencari sebuah kebaikan bersama. Dan banyak dari mereka tampaknya memilih untuk mengikuti tawaran terbaik raja. Tetapi Daniel, dan tiga temannya mengatakan tidak. Sekarang, sikap dan martabat Kristus hidup di dalam pria ini dan mereka telah mendapatkan kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Kita dapat bertanya pada diri sendiri, karena Daniel telah berniat dalam hatinya. Bagaimana jika tidak ada kemurahan hati seperti itu? Bagaimana mungkin pasal 1 akan ditulis? Namun Tuhan ada untuk setia kepada mereka yang setia kepadanya. Sekarang pertanyaan yang harus ditanyakan atau diselesaikan adalah, dalam Wahyu pasal 13 kita tahu bahwa sebelum ada hukuman mati, ada ancaman ekonomi. Dan ancaman ekonomi adalah larangan untuk membeli atau menjual. Tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan umat Allah dari kesetiaan. Jadi langkah selanjutnya adalah penghabisan nyawa. Kita tahu pada masa-masa tergelap di bumi, sama seperti peristiwa kelepasan Paskah di Mesir. Beberapa orang mengantisipasi ketetapan untuk menghancurkan sebagai pengacau dunia ini atau Israel. Israel yang baru datang kepada Tuhan, upaya ini dilakukan untuk memusnahkan keberadaan mereka. Sekarang, kitab Daniel dan kitab Wahyu pada dasarnya membahas dua hal yang sama.
Siapa yang akan Anda sembah dan siapa yang akan Anda patuhi? Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada pengembangan dalam kitab Daniel yang berhubungan dengan ujian yang datang kepada manusia? Ya, kita selalu yakin bahwa ada hubungannya. Semua seminar nubuatan dan wahyu, kita diyakinkan dengan jelas bahwa ada perkembangan penganiayaan. Kita melihatnya dalam Wahyu 13 dan di kitab Daniel. Pertanyaannya adalah seberapa jauh kita ingin melihat lebih mendalam pada kitab Daniel? Karena dalam Daniel pasal 3, apa yang kita lihat di dataran Dura adalah penegakan hukum yang menentang keinginan publik untuk beribadah. Ini adalah pelanggaran terhadap perintah kedua dan mereka menolak untuk melakukannya. Dalam Daniel pasal 6, kita melihat bahwa di bawah rezim baru Media dan Persia, bukan hanya Anda harus beribadah di umum, tetapi juga Anda tidak dapat beribadah secara pribadi. Anda tidak dapat berdoa kepada Tuhan lain selama 30 hari kecuali Raja. Jadi pertanyaannya adalah karena kita memiliki 3 cerita tentang masa yang hidup di akhir zaman, apakah cerita yang pertama relevan bagi umat Tuhan? Apakah ada bentuk kendali atas warisan kepemilikan ilahi yaitu tubuh kita yang berada dalam karunia langsung dari Tuhan? Dalam pengalaman dari orang yang mengakui Dia sebagai pencipta, penebus, dan penyelamat. Jadi ketika Daniel dan ketiga temannya menemukan diri mereka dalam pasal pertama, mungkinkah semua ilmu pengetahuan terbaik pada zaman itu dan niat terbaik dari penguasa yang berkuasa sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa inilah yang akan terjadi dan Daniel cukup sadar akan fakta bahwa sebagai hak ilahi, sebagai seorang anak Allah, bagian dari dirinya tetap berada di bawah perlindungan ilahi dan pemeliharaan Allah yang sama yang di dalam gambarnya. Pada tubuh jasmani, rohani, dan mental yang diciptakan. Kita masing-masing harus memutuskan bagi diri kita sendiri. Tapi itu membawa kita ke satu dinamika lagi. Ambil Alkitab Anda dan kembali lagi ke Injil Matius. Matius pasal 27. Bagaimana kebebasan beragama dibentuk? Bagaimana cara mempertahankannya? Dan apa yang harus kita harapkan? Sekarang, ketika saya membaca buku A.T. Jones, setelah dia membahas pemahamannya dalam Daniel pasal 3, dia membuat pernyataan ini. Dikatakan, kami telah menunjukkan fakta-fakta berikut. Pertama, Tuhan memberikan kuasa kepada kerajaan Babel. Kedua, Dia membiarkan umatnya tunduk pada kuasa itu. Dan ketiga, Dia membela umatnya dengan mukjizat yang luar biasa dari penggunaan kuasa tersebut. Apakah Allah bertentangan dengan dirinya sendiri? Sekarang ia sedang membuat sebuah pembahasan. Dan pembahasan ini berasal dari kitab Matius, dan kemudian ke Roma 13 di mana kita harus tunduk kepada kuasa yang mengatur kita. Jones menyatakan dengan tegas bahwa seluruh isi kitab Roma 13 menjelaskan lebih lanjut apa yang dikatakan Matius, Lukas, dan Markus tentang membayar pajak kepada kaisar dan pemberian kepada kaisar. Dan sementara saya tidak punya waktu untuk membuktikannya, saya akan meluangkan waktu untuk menjelaskannya dan ini dia. Ketika Anda melihat hukum pemerintah, itu tidak memiliki otoritas atas moral. Anda berkata, baik pendeta, bagaimana dengan Anda tidak boleh membunuh, dan Anda tidak bisa membunuh, dan lain-lain. Jones akan mengutip dan menjelaskan dengan hati-hati bahwa tugas pemerintah adalah mempertahankan otoritas sipil. Dan ya ada alasan moral untuk itu, tetapi otoritas moral yang sejati adalah sebuah fungsi, dan pemerintahan moral adalah fungsi Allah sendiri yang dapat membaca, mencatat, dan merekam maksud dari hati. Dan mengutip dari Matius 5, Jones akan membuat pembahasan bahwa sementara pemerintah menjalankan otoritas sipil, tidak ada yang akan mengatakan bahwa pemerintah menjalankan otoritas moral. Ini mendefinisikan, karena perasaan kolektif dan proses hukum, mendefinisikan tentang apa yang benar dan salah. Tetapi seseorang bisa jadi sangat jahat dalam pikiran mereka bisa saja seorang pembunuh, pembenci, atau pemfitnah atau penganiaya. Tapi selama mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap seseorang, tidak ada hukuman perdata. Tapi Jones membuat pernyataan yang tegas, otoritas moral yang sejati terletak di dalam gereja, di dalam firman Allah, dengan mencerminkan dengan benar ajaran-ajaran gereja. Jadi ketika Jones membuat pernyataan,
dia secara efektif membawa perhatian kita berpikir bahwa ada batasan dari yang dapat dilakukan pemerintah. Dengan ini, ditunjukkan bahwa kuasa kerajaan Babel, meskipun ditetapkan oleh Allah, dalam Roma 13, tidak ditetapkan untuk tujuan apapun seperti yang telah dijalankan. Dan meskipun ditabiskan oleh Allah, dan Dia memberitahu kita dalam Yesaya 39 dan Yeremia, keduanya memberitahu bangsa Israel, kamu akan ditangkap. Dan Yeremia melangkah lebih jauh dengan mengatakan, itu akan baik bagimu jika kamu menyerah. Nebukadnezar adalah satu-satunya contoh pendisiplinan yang saya berikan. Meskipun ini jelas ditetapkan oleh Tuhan, dan Sadrah, Mesah, dan Abednego tahu bahwa ada batasan untuk kekuatan pemerintah sipil untuk mengendalikan. Contoh yang saya sampaikan pagi ini kepada Anda adalah bahwa bagian dari tubuh ini berada di luar wewenang mereka. Ini ditunjukkan secara meyakinkan bahwa ini adalah pelaksanaan kuasa yang tidak semestinya Allah berikan kepada mereka, yaitu orang Babel. Kemudian dia melanjutkan dengan menunjukkan bahwa kekuatan kerajaan Babel meskipun ditabiskan oleh Tuhan, tapi tidak ditabiskan untuk melakukan seperti yang mereka sudah perbuat. Dan meskipun ditabiskan oleh Tuhan tapi inilah intinya, itu tidak ditabiskan untuk menjadi otoritas dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Dan berkaitan dengan hati nurani manusia. Dan ini adalah poin yang sangat penting, poin penting ini berada di zaman di mana kita hidup sekarang. Ini telah ditetapkan oleh hukum perdata dalam hal-hal seperti Kode Nuremberg atau Kode Etik HAM. Ini telah diakui dalam hukuman sipil untuk hal-hal seperti eksperimentas gigi atau penelitian obat sifilis. Dan kita telah sampai pada suatu tempat di mana tampak bahwa atas nama pragmatisme, kita mungkin bersedia untuk menyerahkan apa yang mungkin telah, dan seharusnya, menjadi kesempatan untuk memperoleh kemurahan dan keagungan Tuhan dengan manfaat yang akan datang, jika kita mau mengatakan, secara kelompok maupun individu, Anda bisa sampai sejauh ini, tetapi Anda tidak akan sampai sejauh ini. Anda lihat seperti yang pernah dikatakan satu orang kepada saya, seandainya kita mengambil pendekatan yang berbeda dan menyatakan bahwa kita tidak berpartisipasi dalam bentuk pemaksaan baik yang bersifat halus maupun kasar melalui sanksi ekonomi atau pendidikan. Kita mungkin sudah menjadi daya tarik bagi para pekerja terbaik dan terunggul di beberapa bidang, termasuk kedokteran. Yang akan menarik perhatian para perawat dan dokter yang sudah memasuki masa pensiun, karena tidak ada lagi yang mau bekerja di bidang tersebut. Kita mungkin telah menjadi daya tarik yang membuat kita menjadi kota medis yang terletak di atas bukit. Semua orang perlu memikirkan hal ini. Tidak ada yang mau mendukung dan mengatakan bahwa ada yang melakukan kesalahan. Dan sayangnya pada saat ini, tampaknya hanya sedikit yang mau membahasnya. Tetapi ini bukanlah kebiasaan Tuhan kita Yesus Kristus yang terkasih. Itu bukan kebiasaan para reformis Protestan yang membayar kebebasan kita dengan darah mereka. Dan itu bukan kebiasaan orang-orang yang berkomitmen pada masa-masa awal bangsa ini. Yang menyerahkan hidup mereka, kekayaan mereka, dan harga diri mereka. Dan ada satu hal yang harus diketahui setiap orang. Bahwa kebebasan beragama dan kebebasan sipil dipertahankan dengan risiko dan biaya bagi mereka yang memahami nilainya. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Sekarang mari kita lihat Yesus. Jika Anda mau, bukalah Matius 27. Mari lihat kisah kaisar dengan rubah dan ayam. Seperti yang akan dinyatakan oleh para komentator tertentu, tidak ada tulisan atau perkataan penghinaan yang lebih banyak disampaikan terhadap seseorang daripada yang disampaikan tentang Herodes Antipas. Ketika Yesus berkata, katakanlah kepada rubah itu. Beberapa orang mengatakan bahwa Yesus mengatakan itu karena itu hal yang umum, namun beberapa orang tidak berpikir demikian. Dia menggunakan jenis kelamin feminin dari kata rubah. Katakanlah kepada rubah itu. Sekarang kita tidak punya waktu untuk melihatnya. Tetapi Yesus tidak menyembunyikan penghinaannya terhadap orang yang mengambil nyawa salah satu nabi terbesar yang pernah hidup. Dan Yesus tidak menunjukkan rasa takut atau gentar. Dia akan terus maju dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai dia menyelesaikan tugasnya. Herodes tidak memiliki kuasa atas dirinya. Herodes takut kepadanya, Herodes ingin bertemu dengannya. Kebetulan pada saat-saat terakhir kehidupan Yesus sebelum penyaliban, Herodes akan mendapatkan kesempatannya. Matius pasal 27. Yesus berada di hadapan Pilatus. Pilatus sedang mengalami konflik. Dia dapat mengetahui dengan sikap mulia dan martabat Yesus bahwa dia tidak bersalah atas apapun. Dia dapat mengetahui dari kecemasan dan permusuhan para ahli Taurat yang licik bahwa mereka sangat merasa bersalah.
Dan dia mengerti bahwa dia berkewajiban untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia menemukan bahwa ada hubungan dengan Herodes dan dia mengirim Yesus kepadanya. Herodes telah menantikan momen ini. Buku Kerinduan Segala Zaman sebenarnya mengatakan bahwa Herodes memandang Yesus dengan belas kasihan. Dan Herodes, di tengah-tengah kerumunan ahli Taurat dan orang Farisi yang telah berkumpul, memberitahu Yesus, yang tidak akan berbicara dengannya. Jika engkau bisa menyembuhkan seseorang, engkau dapat membela diri dan pergi dengan bebas. Kemudian mereka membawa orang lumpuh. Mereka membawa masuk orang buta. Yesus menolak untuk melakukan apa yang dia lakukan dengan begitu bebas dan rela di saat-saat yang berbeda. Karena Yesus tidak akan menggunakan kuasa ilahi dan hak istimewanya untuk membebaskan dirinya dari jalan penderitaan. Berikan kepada Kaisar hal-hal yang menjadi milik Kaisar. Pilatus adalah wajah, suara, dan gambaran sipil seorang kaisar. Dia berusaha untuk menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Herodes memberi Yesus kesempatan dan mungkin hanya dengan sedikit hati nurani atas apa yang dia lakukan kepada Yohanes. Menolak untuk menarik pelatuk sebagai algojo pada Yesus. Yesus berdiri di pengadilan. Dan buku Kerinduan Segala Zaman mengatakan bahwa semua ahli Taurat dan orang Farisi takut. Jika Yesus akan melakukan apa yang telah mereka lihat Yesus lakukan berulang kali. Yang perlu Yesus lakukan hanyalah menggenggam tangan yang penuh kasih dengan kemurahan ilahi. Dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan orang lumpuh itu. Maka kehidupan akan mengalir ke dalam tubuhnya dan mereka bisa bangkit berdiri. Yesus dikelilingi oleh para pengecut. Yesus berada di bawah kekuasaan mereka yang tidak mempunyai keberanian. Dan orang Farisi menjadi sangat khawatir. Ketakutan jika Yesus benar-benar akan melakukan mukjizat. Dan tidak hanya reputasi mereka, tetapi juga pernyataan seperti pada buku Kerinduan Segala Zaman, bahkan nyawa mereka sendiri akan dihabisi. Betapa mudahnya dia bisa melakukan semua itu, tapi tidak dilakukannya. Sekarang pada pasal terakhir di ayat terakhir dalam Matius 27 ayat 33, kita membahas tubuh ini lagi. Dikatakan, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya, tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan akhir zaman, dan ada sesuatu yang mengarah ke masa depan. Bahwa bukan hanya dalam Daniel 6 Anda tidak dapat berdoa, dan dalam Daniel 3 Anda harus sujud menyembah. Tetapi dalam Daniel 1 ada sesuatu mengenai tubuh ini yang tetap berada di bawah kendali semua orang termasuk Yesus Kristus. Untuk melaksanakan suatu tanggung jawab dan kesaksian yang istimewa, dan Yesus mengetahuinya. Dan para komentator akan membicarakannya, ini adalah anggur yang dicampur dengan air empedu, beberapa menyebutnya sebagai obat. Setidaknya untuk mengurangi rasa sakit yang akan dirasakan Yesus. Dan beberapa orang yakin itu dapat membuat mereka yang disalibkan sedikit lebih mudah menghadapinya. Menurut orang yang melakukan penyaliban itu. Tetapi Yesus, mengetahui lembah yang akan dia lalui, akan menjaga kejelasan tujuan dan pikirannya dan penata layanannya sendiri atas tubuh ini. Satu hal yang tidak dapat mereka rampok darinya adalah dia menolak untuk minum anggur, menderita selama 6 jam dan pada saat itu juga. Beberapa orang meyakini, mungkin agar dia bahkan bisa mengucapkan, sudah selesai. Dia mengambil apa yang ditawarkan kepadanya di tongkat. Sekarang hal yang menariknya adalah, ketika Anda berpikir tentang 6 jam penderitaan yang ia lalui, awan telah diangkat. Yesus telah menyatakan dirinya sebagai pemenang atau akan segera menjadi pemenang. Pikirkan semua orang mengelilingi tahta itu, yaitu salib itu. Mereka mengejeknya. Mereka telah menghina dia. Mereka menyiksa dia. Dan saya tidak pernah menyadari hal ini sebelumnya. Betapa menyedihkannya perkabaran itu datang dari seorang kafir.
Dan betapa indahnya bahwa Allah masih menjangkau dan menyentuh hati orang kafir. Tapi dalam kerinduan segala zaman, inilah yang Ellen White katakan. Saya mencari di dalam Alkitab, dan saya tidak dapat menemukannya. Saya tidak akan hidup dan mati hanya berpatokan pada Alkitab, tetapi saya juga percaya pada ilham yang sama. Anda dapat menerimanya atau menolaknya. Tapi Ellen White mengatakan bahwa ini adalah seorang prajurit Romawi yang pergi untuk mengambilkan Yesus, permintaan terakhirnya untuk sesuatu. Untuk melumasi mulutnya yang kering. Dan mungkin memberinya kemampuan untuk mengucapkan kata-kata kemenangan terakhir. Perlu Anda pahami, kemenangan agama akan selalu hilang ketika tidak ada belas kasihan. Meskipun Anda tidak setuju, ketika tidak ada karakter, dan ketika tidak ada keberanian. Bagaimana jadinya jika salah satu penguasa di negeri Media dan Persia berkata, "Jangan minta Wasti datang ke sini sekarang, semua orang sedang mabuk." Bagaimana jadinya jika ada satu orang saja di istana Herodes yang berkata, "Jangan bunuh Yohanes." Bagaimana jadinya? Tahukah Anda teman-teman? Bagaimana jadinya jika semua penanda tangan itu mengatakan, "Saya memilih untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan. Saya memilih kebebasan untuk menyembah Tuhan. Dan mengakui Tuhan dan hukum alam dan pemeliharaan ilahi." Bagaimana jadinya jika mereka mempertaruhkan sesuatu yang lebih kecil daripada nyawa mereka? Harta mereka, dan harga diri mereka yang mulia. Apa yang akan kita miliki hari ini? Kita tahu bahwa menurut Wahyu 13, waktunya hampir habis untuk Amerika Serikat. Kecenderungan terhadap kekuasaan kepausan, pelaksanaan kekuasaan yang salah. Dan ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Jonathan Zirkel tadi malam ketika dia mengutip Francis Bacon. Waktu dan bukan otoritas adalah teman kebenaran. Namun, satu hal yang tersisa adalah kesaksian yang Yesus berikan. Bahkan kepada mereka yang mengambil nyawanya, untuk dilahirkan ke dunia yang dibanjiri kejahatan, kenyamanan, pemikiran. Yang dianggap sebagai kepentingan bersama, yang sebenarnya adalah sebuah kutukan bersama. Karakter, belas kasihan, dan keberanian. Anda tidak bisa hidup dengan kaisar atau utusannya dalam sejarah. Anda tidak boleh hidup seperti Herodes seperti rubah dengan ayam-ayam. Anda harus hidup berbeda. Anda harus mengenali definisi Alkitabiah tentang tubuh yang adalah milik Tuhan. Jika Anda mau memberikannya dan tubuh yang menjadi milik manusia. Semoga Tuhan membantu kita pada hari Sabat ini saat kita merayakan kebebasan beragama. Semoga kita bersedia membayar harganya. Semoga kita tahu sebesar apa harta kebebasan itu, yang dibeli di Taman Eden, didirikan kembali pada akhir zaman dalam dokumen dunia. Tetapi keberanian dan asal-usulnya ada di sini. Ya teman-teman, semoga kita setia kepada Dia yang setia kepada kita hingga menuju salib. Dia memiliki satu orang yang berbicara, dia adalah seorang pencuri. Tetapi akhirnya dia mengalami kebebasan, karena kesediaan Yesus untuk ditundukkan dengan cara yang salah. Oleh mereka yang tidak memiliki hak dan alasan untuk mengambil nyawanya.